Karena musim kemarau, ini panas banget di sini sobat cerdas. Istirahat dulu di sini. Panas sekali. Ini sengaja dibuat khusus meja untuk tempat minuman atau snack. Dan di dalamnya ada tempat rahasia. Untuk apakah? Ya, nanti kita ceritakan. Kebun ini masih dalam progres pengolahan dari lahan tidur yang sudah bertahun-tahun terbengkalai. Diawali dengan pemotongan rumput dan semak-semak liar supaya memudahkan pengolahan lahannya. Secara bertahap dibuat bedengan-bedengan dengan sistem hugelkultur, karena ini tanah yang tandus dan miskin unsur hara. Solusi yang tepat untuk mengembalikan kesuburan tanah ya dengan sistem hugelkultur ini. Ini adalah limbah-limbah dari lahan tidur ini. Polybag isi sampah plastik ini sudah yang ketiga kalinya. Kalau untuk berangkal bekas bangunan seperti ini bisa dimanfaatkan untuk uruk jalan. Seperti semua berangkal yang dipakai di jalan ini berasal dari lahan tidur di sini. Dan berangkal tadi juga bisa diolah untuk yang lain seperti di video ini. Nah, kalau botol-botol kaca dan pecahan kaca atau beling, apa masih ada manfaatnya? Sobat cerdas, sewaktu pemilihan limbah memang harus dipisah-pisah menurut jenis sampahnya. Untuk limbah botol kaca atau beling bisa dijadikan satu tempat dengan limbah paku, besi, atau logam lainnya. Inilah ide kreatif dari Kebun Cerdas 025 untuk membuat tempat khusus botol kaca atau pecahan kaca dan logam atau besi bekas. Tempatnya ini dibuat dengan limbah-limbah yang ada di sini. Ada berangkal-berangkal, potongan-potongan bata, dan potongan-potongan hebel bekas. Setelah disusun dengan baik menggunakan adukan semen pasir, lalu diplaster menggunakan sistem kamprot. Jadinya tempatnya seperti ini. Ukuran panjangnya 120 cm, lebarnya 60 cm, dan tingginya 50 cm. Nah, kalau sobat cerdas ingin membuat tempat limbah-limbah berbahaya seperti ini, dan masalah ukurannya menyesuaikan kebutuhan saja. Masukkan semua limbah botol kaca, pecahan piring, paku, besi, logam-logam, kawat menjadi satu di tempat ini. Dan seandainya sobat cerdas memerlukan untuk diolah lagi, tinggal diambil dari sini. Misalnya diolah menjadi seperti di video ini. Kalau mau dibiarkan sampai penuh di sini juga tidak apa-apa. Dan jangan lupa di atasnya harus dibuat penutupnya seperti ini. Buat saja cor beton dengan ketebalan 3 cm sudah cukup. Inilah tempat khusus penyimpanan limbah kaca dwifungsi. Di dalamnya untuk tempat limbah botol kaca, besi, logam bekas, dan di atasnya bisa untuk meja, tempat minum, snack, tempat hasil panen, dan yang lainnya. Karena musim kemarau, ini panas banget di sini sobat cerdas. Istirahat dulu di sini. Panas sekali. Ini sengaja dibuat khusus meja untuk tempat minuman atau snack. Dan tidak ada minuman. Ayo kita ambil minum dulu karena haus. Kita buka pagarnya dulu. Wah, panas sekali di sini. Ini minuman air putih saja, sama nggak tahu apa ini, hijau-hijau. Ya lumayan bisa untuk snack hari ini.
istirahat sebentar sobat cerdas. Pengolahan lahan tidur ini untuk mandiri pangan keluarga. Selain itu, memanfaatkan lahan tidur supaya tidak dibuangin berangkal, limbah bangunan, sampah, beling, dan lain-lain. Biasanya kalau lahan tidur sangat potensial untuk warga membuang sampah, berangkal, dan lain sebagainya. Makanya diolah untuk lahan pertanian. Bagian sudah ditanamin ada singkong, ubi jalar, ketimun, terong, dan sebagian lagi masih dalam progres. Ini rice bed yang belum bisa ditanamin. Nanti kita akan tanamin ya, apa saja yang kita makan kita tanam di sini sobat cerdas. Khusus untuk pertanian di sini menggunakan sistem hugelkultur. Tujuan utamanya adalah selain untuk membuat kesuburan tanah yang berkelanjutan, juga mengedukasi sobat cerdas yang lain untuk tidak membakar limbah organik. Dan untuk tutorial tentang hugelkultur juga sudah ada di video ini. Seperti tebangan pohon misalnya, ada batang, ranting, daun, kemudian bekas potongan rumput, bekas kayu-kayu bangunan yang tidak terpakai, bisa diolah menjadi media tanam yang sangat subur. Untuk daun-daun kering, bekas potongan rumput atau gulma-gulma, selain bisa untuk mulsa alami, juga bisa dikumpulkan di tempat khusus untuk dibuat kompos seperti di video ini misalnya. Sobat cerdas, untuk mengolah limbah dari dapur bisa dibuat lubang biopori. Buat di sekitar pohon sehingga bisa menjadi nutrisi untuk pohon tersebut. Dan video cara pembuatan lubang bioporinya juga sudah ada di video ini. Yuk kita biasakan tidak membakar limbah atau sampah organik. Bakarlah sampah yang sudah benar-benar tidak bisa diolah lagi. Nah, kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, share, dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan tip-tip menarik serta inovasi dari Kebun Cerdas 025. Semoga video ini bisa menginspirasi sobat cerdas yang lain. Terima kasih.